See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Beberapa hari ini aku ketemu sama temen, bisa dibilang teman baru, karena aku kenalnya pas aku nongkrong di tempat temanku. Dia ini masih kuliah di Universitas Islam Negeri di suatu daerah. Buat jurusannya sih aku nggak nanya, tapi dari gelagatnya kayaknya dia termasuk mahasiswa paling akhir. Sebut aja namanya Keriting, karena ya rambutnya keriting kayak Kiriniji. Keriting ini punya teman di kampus, sebut aja namanya si Heru. Nah, si Heru ini buka usaha percetakan di kawasan kampus, tepatnya di belakang kantor bank daerah yang ada di areal kampus. Di sana juga ada pohon gede yang kalau dilihat-lihat usia pohon itu udah cukup tua. Malam itu Heru tuh sendirian di tokonya, dan waktu mau pulang tiba-tiba motornya mogok. Karena Keriting ini pinter benerin motor yang mogok, akhirnya Heru nelpon Keriting. Nggak selang lama Keriting sampai di tokonya Heru. Karena ada yang ingin Heru ambil dari rumah temennya, jadi Heru minjam motor Keriting sebentar. Heru bilang, "Ting, aku pinjam motormu bentar, boleh ya? Kamu tinggal di sini bentar gimana?" Terus si Keriting jawab, "Oke, santai." Kemudian si Heru nyeletuk lagi, "Kamu nggak takut sendirian di sini?" "Nggak lah, ngapain takut? Lagian aku mau benerin motormu dulu," jawabnya. "Oke, aku nggak lama kok. Kalau ada apa-apa, telepon aja." Nggak lama kemudian, Heru pergi meninggalkan Keriting sendirian. Karena suasana sepi, akhirnya Keriting menghidupkan radio yang ada di toko Heru. Lalu Keriting memperbaiki motor Heru sambil dengerin suara musik dari radio yang dihidupkannya. Lalu tiba-tiba suara radio itu mendadak mengecil. Keriting pun kaget, tapi dia masih gak berpikir aneh-aneh. Dia kembali membesarkan volume radio tersebut. Gak lama kemudian, suara radionya tuh mengecil kembali. Keriting pun agak was-was, tapi dia masih tetap memberanikan diri dan kembali memutar volume suara radio. Tapi tidak lebih besar dari volume sebelumnya. Nggak lama kemudian, suara volume radio tersebut mendadak meningkat dengan tiba-tiba. Keriting pun terkejut, bukan main. Karena ingin aman, akhirnya dia mematikan radio tersebut dan tetap fokus pada motor Heru. Lalu, Keriting meletakkan puntung rokok yang masih menyala di tepi kursi kayu. Tiba-tiba, bara puntung rokok tersebut membara seperti ada sesuatu yang menghisapnya. Padahal jelas-jelas rokok itu baru saja diletakkan sebentar di kursi itu. Keriting mulai merasa ada yang aneh dan segera menelpon Heru agar segera datang. "Ru, cepet kesini Ru."
"Kenapa, Ting?" "Gila, tempat ini serem banget," kata keriting. "Loh, tadi katanya kamu berani. Ada hal aneh apa di sana? Makanya aku nggak berani lama-lama di toko." "Ya udahlah, aku langsung ke toko sekarang," jawab Heru. Keriting lalu mengambil puntung rokok yang ia taruh di kursi, lalu ia keluar ke arah depan toko. Di seberang toko, ada toko lain yang sudah tutup. Tiba-tiba, bulu kuduk keriting merinding gak karuan. Tiba-tiba, bulu kuduk keriting merinding gak karuan. Sekilas, ia melihat sosok misterius berupa kepala orang melotot seolah tertancap di pagar toko itu. Sontak keriting kabur ke tempat yang lebih terang sambil berusaha tetap menelepon Heru, yang mana Heru memang masih di jalan. Jadi ya telepon beratus kali pun gak bakal diangkat. Selang beberapa bulan kemudian, toko Heru tutup. Entah apa alasannya. Cerita ini memang sudah menjadi urban legend di kampus ini. Bisa nebak nggak kampus mana? Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.